Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali bertemu lagi dengan saya dalam renungan harian Happy Sword Family. Bapak Ibu dan Saudara keluarga besar Happy Sword Family, beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala membawakan tentang Roh Kudus sebagai roh penolong, roh kebenaran, dan roh penghibur. Manusia dalam kehidupannya memang membutuhkan penghiburan. Banyak sekali alasan mengapa manusia membutuhkan penghiburan ini. Alasan yang umum adalah karena stres atau entah karena masalah pekerjaan yang menumpuk, masalah keluarga, ekonomi, tugas, dan masih banyak lagi. Karena itulah istilah healing muncul dan disukai banyak orang. Apakah healing itu salah? Sama sekali tidak. Setiap manusia memang membutuhkan healing karena tubuh dan jiwa manusia membutuhkan istirahat untuk melepaskan diri dari segala kesibukan, kepenatan, dan kebosanan dari segala macam aktivitas. Namun, jika memaksakan diri hanya untuk sekedar healing, terutama memaksakan dalam masalah keuangan, tentu saja itu bukan hal yang baik. Kita tidak perlu memaksakan diri misalnya sampai meminjam uang agar kita dapat healing. Mengapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai roh penghibur. Banyak orang yang menyepelekan peranan Roh Kudus sebagai roh penghibur ini, bahkan sama sekali tidak mengerti atau tidak mengetahui bahwa peranan Roh Kudus sebagai roh penghibur itu sangat besar kuasanya. Jika kita menyadari peranan Roh Kudus sebagai roh penghibur, maka kita merasakan penghiburan yang diberikan tidak hanya penghiburan biasa saja, tetapi juga kekuatan. Biasanya kalau kita berada dalam masalah, kita membutuhkan seseorang sebagai tempat curhat kita, entah itu suami, istri, atau sahabat terdekat. Biasanya mereka hanya bisa memberikan saran atau nasihat. Jarang ada yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan sampai membuat apa yang kita alami itu tuntas atau selesai. Sebaliknya, Roh Kudus tidak hanya menghiburkan hati kita, tapi juga dengan memberikan damai sejahtera dan juga kekuatan. Misalnya dengan membawa ayat-ayat firman Tuhan yang selalu kita baca, satu persatu akan terlintas di pikiran kita, sehingga kita dikuatkan, kita dimampukan. Masalah boleh saja masalah itu masih tetap ada, tetapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, cara pandang kita yang tadinya memandang masalah kita lebih besar daripada Tuhan, diganti dengan Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Sama seperti pada saat Daud menghadapi Goliat. Daud tidak memandang Goliat sebagai lawan yang besar, tetapi dia memandang Tuhan sebagai Tuhan yang besar, sehingga hanya dengan menggunakan ketapel. Hal ini pernah saya alami sendiri. Selama kurang lebih 4 tahun saya mengalami masalah yang sampai saat ini masalah itu belum benar-benar selesai. Tapi di saat saya merasa cemas, hampir putus asa, Roh Kudus yang menghibur, memberi kekuatan, sehingga kalau bisa diukur level iman yang tadinya mulai turun itu kembali naik. Bahkan tidak jarang mencapai level tertinggi, karena Roh Kudus itu memberi kekuatan. Dia meremakan kembali setiap firman yang saya baca, setiap ayat yang saya baca, bahwa firman itu benar adanya. Firman itu hidup dan firman itu berasal dari Allah. Jadi ingat, jangan pernah bersandar atau berharap kepada manusia, saudara. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sudah sepatutnya kita mengandalkan Tuhan setiap saat dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Tidak cuma masalah saja, tetapi dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap keinginan kita, tingkah laku kita harus menyertakan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengucap syukur terhadap apapun juga, bahkan terhadap hal-hal yang sepele. Misalnya saja pada saat saudara harus berjalan kaki, cuaca yang begitu panas, terik, lalu tiba-tiba cuaca itu menjadi teduh, seperti Tuhan memberikan tiang awan. Saat itu kita bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk tiang awan yang Tuhan berikan. Atau pada saat kita baru pulang, kita merasa capek, lelah, dan pada saat kita mandi, kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu menciptakan air. Sungguh-sungguh hal-hal seperti itu, kita bisa mengucap syukur terhadap apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita rasakan. Terlalu banyak setiap hari, tidak bisa dihitung dengan apapun juga. Walaupun begitu saudara, kadang orang hanya bisa menasehati saja. Bahkan tidak jarang
kalau kita datang lebih dulu kepada orang, kita minta pertolongan kepada orang lain, mereka lebih dulu menghakimi, mereka lebih dulu menyalahkan. Tapi pada akhirnya setelah itu mereka tidak memberikan jalan keluar apapun, atau mereka sama sekali tidak memberikan jalan atau bantuan apapun. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah menghakimi. Roh Kudus tidak pernah menyalahkan. Roh Kudus tidak pernah menuduh. Bahkan sebaliknya, dengan lembut Dia akan membimbing kita untuk datang dan mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang akan membantu kita berdoa dalam kesesakan dan pergumulan kita. Sungguh, Roh Kudus itu adalah roh penolong dan roh penghibur yang luar biasa. Saat ini, maukah saudara membiarkan Roh Kudus yang mengambil alih hidup saudara? Maukah saudara mengizinkan Roh Kudus yang mengatur kehidupan saudara? Jika jawaban saudara ya, maka percayalah kalau saudara tidak akan pernah kecewa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami Roh Kudus, roh yang memberi kekuatan, roh penolong, roh penghibur, sehingga memampukan kami melewati hari demi hari bersama dengan Roh Kudus. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala perkara, bahkan pada saat kami merasa terpuruk, pada saat kami merasa tidak punya pegangan apapun, tidak ada seorang pun yang peduli pada kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tidak ada jalan keluar. Saat itulah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memampukan kami, memberikan kami damai sejahtera, sukacita, sehingga kami bisa melewati semua bersama dengan Kau. Kami mengucap syukur untuk setiap hari yang kami lewati, setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa setiap hari yang kami lalui itu adalah karena kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi bersama dengan Roh Kudus Tuhan, untuk kami hidup lebih baik lagi dari hari ke hari. Kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Kami boleh lagi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.